Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali di via daring mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia pada program studi D3 Farmasi dengan materi Sistem Integumen dan Hemostasis. Di sini yang pertama saya akan jelaskan adalah tentang sistem integumen, struktur kulit dan derivatnya. Nah, sistem integumen di sini adalah nama lainnya, bahasa Latinnya integumentum atau penutup. Jadi sistem integumen atau sistem kulit ini adalah sistem organ yang menutup, memisahkan, dan melindungi tubuh manusia sekaligus sebagai alat komunikasi dengan lingkungan luarnya. Jadi di sini sistem integumen pada manusia derivatnya adalah kelenjar kulit, rambut, dan kuku. Kulit ini adalah merupakan pelindung tubuh yang paling luas, sekitar 1,9 meter persegi pada orang dewasa dan tebalnya 1,5 sampai 5 mm. Kondisi kulit ini dipengaruhi oleh yang pertama letak kulit, usia, jenis kelamin, suhu, dan nutrisi makanan. Di sini adalah anatomi dari kulit. Jadi kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama lapisannya adalah epidermis, paling atas sendiri. Kemudian yang kedua paling tengah ini adalah dermis, ketiga adalah hipodermis. Jadi epidermis ini berfungsi untuk melindungi kulit. Kemudian yang kedua dermis ini paling tengah, dia adalah berfungsi untuk bagiannya di sini ada kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Kalau hipodermis ini yang berwarna kuning, dia berisi lemak atau adiposa. Struktur anatomi kulit ini bagian-bagiannya sudah ada di peta konsep. Jadi epidermis ini terdiri dari stratum corneum atau lapisan tanduk, kemudian kedua stratum lucidum, lapisan barier, stratum granulosum, lapisan granular, yang keempat stratum spinosum, lapisan Malpighi, dan kelima stratum germinativum atau lapisan basal. Kalau dermis ini ada dua, stratum papillare, kedua stratum reticulare, dan hipodermis ada jaringan ikat longgar serta jaringan adiposa. Ini gambar dari epidermis. Jadi epidermis ini nama lainnya adalah kulit ari atau kutikula yang ciri-cirinya adalah di bagian kulit terluar yang terdiri dari jaringan epitel berlapis dan tidak mengandung pembuluh darah. Di sini ciri morfologinya termasuk sel mati dan tidak memiliki inti sel, tidak mengalami metabolisme dan tidak berwarna. Kemudian mengandung jumlah keratinosit atau yang disebut dengan memproduksi keratin. Ketiga, mengandung sedikit air dan tidak mengandung pembuluh darah. Di sini untuk stratum corneum atau lapisan tanduk terdiri dari dua macam. Jadi ada kulit tebal dan kulit tipis, di mana sih organ untuk kulit tebal sama tipis? Kalau kulit tebal itu pada telapak tangan, kaki, punggung, bahu. Kemudian kalau kulit tipis ada di kelopak mata, bibir, penis, labia minor. Kemudian terakhir ini ada epidermis, lapisannya ada stratum lucidum, granulosum, dan stratum spinosum. Ketiga dari perbedaan ini yang kalau lucidum ini adalah lapisan pembatas antara lapisan tanduk dan lapisan bersel yang paling atas ini. Kemudian stratum granulosum terdiri dari 2-3 lapisan yang mengandung sel yang bergranula. Keempat, stratum spinosum tersusun dari beberapa lapis sel poligonal. Kalau spinosum ini dia mempunyai sel Langerhans yang berfungsi untuk sistem imun. Yang kelima, stratum germinativum atau lapisan basal itu terdiri dari sel berbentuk kubus yang tersusun seperti pagar pada lapisan dekat dengan dermis. Sel-selnya itu aktif membelah, mengandung sel melanosit. Melanosit ini adalah menghasilkan melanin menjadi pigmen warna kulit. Terakhir adalah selain sel melanosit, lapisan ini juga mengandung sel Merkel. Yang kedua dari dermis, jadi dermis ini adalah lapisan di bawah epidermis
yang menyumbang 95% ketebalan kulit. Dermis ini terdiri dari dua lapisan, stratum papillare dan stratum reticulare. Kalau papillare ini mengandung pembuluh darah dan ujung saraf Meissner. Kalau reticulare ini mengandung pembuluh darah, ujung-ujung saraf, dan beberapa derivat kulit seperti kelenjar sebasea atau kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, otot penegak rambut. Nah, ini termasuk bentuk anatomi dari lapisan dermis. Nah, ini bagiannya bisa dilihat di PPT, ada pembuluh darah yang paling atas, kemudian otot penegak, kelenjar keringat, serta folikel rambut. Jaringan ikat pada dermis ini adalah membentuk jaringan ikat fibrosa yang mengandung serat kolagen dan serat elastis. Manfaat dari kolagen dan elastis ini dapat memelihara ketegangan dan kelenturan kulit, melembabkan kulit dan menguatkan otot serta tulang, memelihara kelenturan sendi dan mengatasi peradangan inflamasi. Selanjutnya ada hipodermis. Hipodermis ini adalah lapisan yang terletak di bawah kulit yang terdiri dari dua tadi, ada jaringan ikat longgar dan jaringan adiposa. Jaringan ikat longgar ini tersusun atas pembuluh darah dan serabut saraf, kalau jaringan lemak berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, ini termasuk derivat kulit. Kalau derivat kulit itu yang pertama ada kelenjar minyak atau kelenjar sebasea yang merupakan derivat kulit yang terletak di sekitar folikel rambut. Nah, ini kelenjar minyaknya, dia adalah memproduksi minyak atau untuk melumasi rambut. Kemudian ini ada bahan sebum atau yang merupakan zat berminyak yang terdiri dari lemak, keratin, dan bahan seluler. Yang kedua ada kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Kelenjar sudorifera ini merupakan derivat kulit yang menghasilkan keringat. Jadi keringat di tubuh manusia itu mengandung air, garam, urea, dan asam amino, serta berfungsi untuk mengeluarkan racun tubuh. Tipe-tipe kelenjar keringat, di sini ada ekrin yang pertama, kemudian ada apokrin, kemudian yang ketiga ada apokrin termodifikasi yang warna ungu. Jadi untuk ekrin atau merikrin ini terletak di seluruh permukaan tubuh. Kalau apokrin ini terletak di ketiak, di darah ketiak. Kemudian kalau apokrin termodifikasi pada kelenjar telinga luar. Selanjutnya nomor 3, derivat kulit ada rambut. Kalau rambut ini merupakan di dalam folikel rambut yang tidak dilengkapi dengan saraf yang berfungsi untuk pelindung dan proteksi. Jadi rambut ini terdiri dari yang bawah sendiri ada akar rambut, kemudian ada batang rambut, dan batang rambut ini terdiri dari 3, ada kutikula, korteks, dan medula. Nah, ini gambarnya untuk batang rambutnya. Nah, ini batang rambut, kemudian ada akar rambut. Nah, di dalam akar rambut juga ada otot penggerak rambut yang berfungsi untuk berkontraksi saat kedinginan atau ketakutan. Ini proses dari pertumbuhan rambut. Jadi pertumbuhan rambut itu dicirikan dengan sel germinal pada folikel akar rambut akan terus membelah. Rambut rusak akan rontok dan diganti dengan yang rambut baru. Pertumbuhan rambut ini rata-rata 2 minggu atau 1 cm per bulan. Selanjutnya ada derivat kulit. Yang keempat ada kuku. Jadi kuku ini tersusun atas lapisan epidermis berbentuk zat tanduk yang terdapat pada ujung jari tangan dan kaki. Kaki dapat tumbuh karena terdapat lapisan germinal pada akar kuku dan kulitnya mengandung hemoglobin. Fungsi-fungsi kulit, di sini ada yang pertama sel keratin, kemudian untuk melindungi, jadi kulit ini sebagai pelindung atau proteksi. Melindungi apa sih? Yang pertama ada sel keratin, lipid, dan sebum, pigmen melanin, dan sel Langerhans. Nah, ini kulit sebagai indera peraba dan persepsi karena terdapat ujung-ujung saraf. Yang pertama ada perasa panas, perasa sakit, perasa sentuhan, peraba, dan perasa tekanan, serta perasa dingin.
Ini adalah nama ilmiahnya, ada corpuscula rufini, corpuscula ujung syaraf, Pacini, Kraus, atau folikel. Ini proses terjadinya termoregulator atau kulit sebagai pengatur panas. Jadi di mana pada saat suhu tinggi, tubuh akan mengeluarkan keringat dan jumlah banyak serta melebar sehingga pembuluh darah akan panas dan terbawa keluar oleh tubuh. Sebaliknya, jika tubuh itu pada saat suhu rendah akan mengeluarkan lebih sedikit keringat dan mempersempit pembuluh darah, sehingga akan mengurangi pengeluaran panas oleh tubuh. Selanjutnya, kulit juga berfungsi sebagai ekskresi. Ekskresi ini adalah pengeluaran atau keringat. Jadi proses pengeluaran keringat ini terdiri dari keringat yang seharinya orang dewasa itu dapat mengeluarkan 5-10% atau 14 liter. Untuk pengeluaran keringat ini dipengaruhi oleh hormon, yaitu hormon hipotalamus. Kemudian selanjutnya ada fungsinya sebagai proses absorpsi atau proses penyerapan atau perkutan. Ini di sini misalkan ada seorang wanita memberikan krim pada wajahnya dan kulit ini tidak bisa menyerap air sehingga materi-materi pada krim tersebut akan membuat kulit menjadi rusak. Ini kulit mensintesis vitamin D. Nah, vitamin D ini contohnya seperti gambar, ada ikan, kemudian ada keju, dan lain-lain. Kulit berfungsi sebagai menyimpan lemak atau jaringan adiposa. Nah, ini jenis-jenis kulit, ada kulit berminyak, normal, keringat, kulit kombinasi, dan kulit sensitif. Nah, warna kulit ini juga dipengaruhi oleh pigmen. Jadi pigmen itu tadi seperti pigmen melanin, coklat dan hitam, karoten atau kuning, hemoglobin, merah. Nah, ini kalau mungkin adik-adik bisa melihat, ini ada seorang Caucasian, Negro, dan Asia kulitnya berbeda-beda karena di situ dipengaruhi oleh melanin. Nah, begitupun dengan sidik jari atau fingerprint. Jadi di sini sidik jari setiap manusia juga berbeda-beda karena ada gambaran khas dari tonjolan serta lekukan pada permukaan kulit. Gangguan penyakit pada kulit ada banyak juga. Yang pertama ada bau badan, biang keringat, kemudian ada jerawat juga di kulit, ada komedo, dan ini ada panu, kadas kurap yang disebabkan oleh jamur Candida albicans, ada luka bakar, hipersensitif atau dermatitis, dan ada skabies. Skabies ini adalah penyebabnya tungau atau kutu, ada herpes kulit atau cacar disebabkan oleh virus, dan ada kusta ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium lepra, ada kanker kulit atau melanoma. Dan terima kasih untuk presentasi hari ini di materi sistem integumen. Jika ada pertanyaan, silakan bisa by WA atau Japri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.